Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di dalam Islam, alam kubur merupakan tempat di mana manusia dimintai pertanggungjawabannya atas segala amal atau perbuatan yang telah dilakukannya semasa hidup. Tidak ada satupun manusia yang dapat lolos dari peristiwa alam kubur ini setelah kematiannya. Alam kubur dikenal juga sebagai alam barzah. Di alam kubur terdapat dua macam balasan yang akan diterima manusia, yakni nikmat dan siksa kubur. Nikmat kubur adalah kenikmatan yang didapat oleh manusia di alam kubur dalam bentuk kesenangan dan terbebas dari azab. Kenikmatan ini hanya diperoleh bagi orang-orang soleh yang senantiasa beriman dan berjihad di jalan Allah. Sementara siksa kubur adalah siksaan yang didapatkan oleh manusia atas perbuatannya selama di dunia. Adapun orang-orang yang akan mendapatkan siksa kubur adalah mereka yang tidak beriman atau kafir dan berbuat dosa semasa hidupnya. Bagi orang-orang kafir dan pendosa, alam kubur tidak hanya menakutkan dari sisi siksaannya, tapi juga karena keadaannya yang gelap. Hanya amal kebaikan selama di dunia yang mampu menjadi penerang kegelapan alam kubur ini. Amalan penerang alam kubur. Cara terbaik bagi umat muslim dalam menyiapkan diri untuk menghadapi kematian adalah dengan bertakwa kepada Allah dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh. Berikut adalah beberapa amalan penerang alam kubur yang perlu dikerjakan umat muslim. 1. Selalu membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup bagi umat manusia di seluruh dunia. Orang yang selalu membaca Al-Quran, hatinya akan tentram dan damai karena ia selalu merasa dekat dengan Allah. Setiap orang yang senang membaca dan mengamalkan isinya, Al-Quran akan menjadi penerang kuburnya dan selalu mendampinginya di alam kubur sampai ia masuk ke dalam surga. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa ketika seorang mukmin meninggal dunia, dikatakan kepadanya, hamparkanlah untuknya permadani dari surga, pakaikanlah untuknya pakaian dari surga, dan bukakanlah baginya pintu yang menuju surga. Maka sampailah kepadanya aroma dan keindahan surga itu, dan kubur pun dilapangkan baginya sejauh mata memandang. Kemudian datang kepadanya seorang laki-laki yang berwajah tampan, pakaiannya bagus dan aroma wanginya sembari berkata, bergembiralah dengan sesuatu yang telah menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu kamu janjikan. Ia, orang mukmin pun bertanya, siapakah kamu? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Ia menjawab, aku adalah amal solehmu. Akhirnya ia, orang mukmin, berkata, wahai Tuhanku, tegakkanlah kalimat agar bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Hadis riwayat Ahmad. 2. Rajin sedekah. Salah satu jalan pengundang datangnya pertolongan Allah agar manusia selamat dari siksa kubur adalah rajin bersedekah disertai niat tulus yang semata-mata ditujukan kepada Allah. Bersedekah merupakan tindakan memberikan materi atau jasa dengan tujuan meringankan beban atau membahagiakan hidup orang lain. Rasulullah bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Tabarani. Selain itu, sedekah juga menjadi salah satu amalan yang tidak akan terputus setelah meninggal dunia dan dapat menolongnya di alam kubur, sebagaimana dijelaskan dalam hadis. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Muslim. 3. Mengerjakan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan memiliki banyak keutamaan. Salah satunya akan memperoleh cahaya terang dalam kuburnya. Dalam suatu riwayat hadis diceritakan bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat jenazah di dekat kuburan seorang tukang sapu masjid. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya dan Allah meneranginya untuk mereka dengan sholatku atas mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Ali Abdullah dalam khutbah terakhir Rasulullah, sholat adalah penerang di alam kubur
Karenanya kerjakan sholat wajib tepat waktu dan perbanyak sholat-sholat sunnah seperti tahajud. 4. Memperbanyak zikir. Berzikir kepada Allah pada siang dan malam hari merupakan bagian dari cara umat muslim untuk memohon ampunan atas segala yang telah diperbuat. Seseorang yang mengerjakan zikir secara sungguh-sungguh dan merasa hina saat di hadapan Allah, niscaya ia akan memperoleh keutamaan zikir. Sebagaimana diterangkan dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi rajamu, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas atau perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu, lantas kamu memenggal lehernya atau mereka memenggal lehermu?" Para sahabat yang hadir berkata, "Mau, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Zikir kepada Allah yang Maha Tinggi." Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan berzikir kepada Allah selain mendapat pahala yang banyak, juga dapat menjauhkan seseorang dari bencana, malapetaka, dan penyakit. Tidak hanya itu, berzikir pun dapat menjauhkan seseorang dari fitnah serta azab kubur. Zikir akan menjadi cahaya bagi seseorang yang mengamalkannya di dunia. Ia terhindar dari kesempitan liang lahat dan mendapat penerangan di alam kubur. 5. Bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawat kepada Rasul memiliki banyak keutamaan, seperti pahala yang berlipat ganda, mengabulkan doa yang dipanjatkan, hingga memberikan berkah hidup di dunia maupun di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar orang yang azan, maka ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan dan bersolawatlah untukku, karena barang siapa yang bersolawat untukku sekali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Kemudian mintalah wasilah atau kedudukan mulia di surga untukku, karena ia adalah suatu kedudukan di surga yang tidak pantas diberikan kecuali kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah, serta semoga akulah hamba itu. Maka barang siapa yang memohon untukku wasilah, maka ia berhak mendapat syafaatku." Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, setiap umat muslim menginginkan syafaat dari Rasulullah harus memperbanyak sholawat. Salah satu syafaat yang diperoleh umat Islam adalah sholawat dapat menyelamatkan mereka dari fitnah kubur dan menjadi penerang dalam kuburnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, haji adalah panggilan. Demikian pesan bijak yang sering didengar. Maka mereka yang berhaji diidentifikasi sebagai orang yang mendapat panggilan. Haji diwajibkan bagi yang mampu. Namun kemampuan tidak selalu identik dengan kekayaan materi. Karena berapa banyak orang yang mampu secara materi tidak kunjung berhaji. Sebaliknya, ada juga orang yang tidak mampu secara materi mendapat panggilan untuk menunaikan ibadah haji. Salah satunya adalah Maksum Safi Banet bin Wahab. Secara materi, kakek 79 tahun asal Madura ini jauh dari kesan mampu. Maklum, profesinya adalah tukang beca dengan penghasilan harian yang tidak menentu. Ada kalanya sampai 50.000, namun tidak jarang juga jauh-jauh dari angka itu. Kondisi ini tidak menyurutkan niatnya untuk berhaji. Pelajaran rukun iman yang didapatnya sewaktu kecil menjadi pondasi dasar akan keyakinannya untuk menunaikan rukun Islam kelima ini. Saya dulu ngaji Arkanul Iman atau rukun iman. 1. Harus percaya kepada Allah, baik dan buruknya takdir Allah, ujarnya saat ditemui di Hotel 605 tempatnya menginap yang berada di wilayah Syishah, Mekah. 2. Saya meyakini pesan ayat surat Yasin, Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki, tidak ada yang bisa menghalangi. Saya percaya itu, sambungnya. Jadi kuncinya percaya kepada Allah lalu berusaha sambil meminta. Kalau Allah mentakdirkan, saya yakin. Kalau Allah menghendaki, saya akan berangkat, katanya lagi. Kepercayaan akan kekuasaan Allah adalah pondasi utama. Selanjutnya Maksum berusaha untuk mewujudkan niatnya berhaji di Baitullah. Dengan beca, Maksum mencari nafkah untuk dirinya yang kini sudah tidak lagi direpoti anak-anaknya.
6 dari 14 keturunan yang masih hidup sudah mempunyai kehidupan sendiri-sendiri. Maka jika masih ada sisa dari hasil menarik beca, Maksum mengumpulkannya sampai 20 tahun hingga dia bisa mendaftar haji pada 2010 lalu. Saya nabung sedikit demi sedikit, sebab pendapatannya tidak menentu. Kadang dapat 50.000, kadang kurang, kenangnya. Saya narik beca di Pasar Atum Surabaya tiap hari, tapi kalau nabungnya tidak tentu, sambungnya. Bergabung dalam Kloter Embarkasi Surabaya, dia mengaku bahagia dan kaget bisa memenuhi panggilan Allah, sesuai yang dicita-citakannya sejak lama. Alhamdulillah, sampai di sini juga saya merasa kagum dan kaget, tuturnya dalam bahasa Jawa. Maksum mengaku sampai sekarang masih menarik beca, meski usianya sudah mulai senja. Sepulang haji, dia juga mengaku ingin terus menarik beca karena profesi itu yang selama ini ia jalani. Setelah haji, tetap tarik beca. Kalau masih kuat kerja, masih pengen terus agar tidak merepotkan anak, katanya. Kita kesini kehendak Allah, kalau Allah tidak menghendaki ya tidak bisa, tutupnya. Selamat menunaikan haji, semoga Maksum beroleh haji yang mabrur. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.